Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yaitu mengenai teks eksposisi. Ada beberapa capaian pembelajaran dalam mempelajari teks eksposisi. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menganalisis struktur teks dan kebahasaan teks eksposisi. Lalu yang kedua, kalian juga diharapkan dapat mengkonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Nah, paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan sebagai non-fiksi. Kemudian ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama yaitu bersifat objektif. Bersifat objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca, sehingga tidak memihak kepada pihak manapun. Lalu yang kedua ada bersifat informatif. Bersifat informatif artinya setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Yang ketiga yaitu memuat fakta. Fakta dapat berisi data berupa angka, misalnya tingkat pertumbuhan penduduk. Lalu ciri yang terakhir yaitu menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, tanda baca dan ejaan juga sangat diperhatikan dan ditulis berdasarkan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama yaitu pernyataan umum atau tesis. Pada bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sehingga menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi berseberangan dengannya. Nah, pernyataan umum atau tesis ini biasanya berada pada awal paragraf. Lalu struktur yang kedua itu ada argumentasi atau alasan. Bagian dari teks eksposisi adalah argumen atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian, kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Struktur teks eksposisi yang ketiga atau terakhir ini adalah penegasan ulang pendapat atau simpulan. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini ini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Kita beralih ke unsur kebahasaan teks eksposisi. Unsur kebahasaan teks eksposisi yang pertama itu ada pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu
pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona atau kata ganti orang yaitu persona tunggal. Contohnya seperti ia, dia, Anda, kamu, dan sebagainya. Setelah itu ada pronomina non persona atau kata ganti bukan orang, yaitu pronomina petunjuk. Contohnya seperti itu, sini, situ, dan sana. Kemudian, unsur kebahasaan yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Lalu unsur kebahasaan teks eksposisi yang ketiga ada kata leksikal. Kata leksikal adalah pemanfaatan istilah khusus. Seperti contohnya kata ibu. Ibu merupakan seorang wanita yang melahirkan. Lalu contoh unsur kebahasaan teks eksposisi yang keempat ada kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. Ciri-cirinya yang pertama, menggunakan kata kerja transitif atau membutuhkan objek. Ciri yang kedua, kalimatnya bisa diubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Ciri yang ketiga, biasanya kata kerjanya berimbuhan me atau memper. Contohnya, Iksan membaca koran. Lalu ada kalimat intransitif. Kalimat intransitif merupakan kalimat yang tidak membutuhkan objek. Ciri yang pertama yaitu menggunakan kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ciri yang kedua yaitu kalimatnya tidak bisa diubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Ciri yang ketiga, biasanya kata kerjanya berimbuhan ter, ke, ber, dan ke-an. Contohnya, Nizar menangis tersedu-sedu. Kita beralih ke kaidah penulisan teks eksposisi. Kaidah penulisan teks eksposisi yang pertama yaitu menentukan topik yang akan disajikan. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Dengan menentukan tema, pada saat menulis kita lebih terfokus pada tema tersebut, sehingga dapat lebih menjiwai tulisan yang akan dibuat. Lalu yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Nah, setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Kaidah yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, dan lain sebagainya. Lalu kaidah penulisan teks eksposisi yang keempat, ada membuat kerangka karangan. Nah, sebelum pembuatan karangan eksposisi, terlebih dahulu membuat kerangkanya secara lengkap dan tersistematis. Lalu yang kelima, ada pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Nah, setelah kerangka karangan tersusun, mengembangkan secara lebih lengkap dari ciri-ciri teks eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya itu dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan tersebut. Kaidah penulisan yang ketiga, kaidah penulisan yang terakhir yaitu membuat simpulan. Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Sekian materi kita hari ini mengenai teks eksposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.